Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul kiamah nanti. Allahumma amin. Yang ketiga kalinya, saya di sini akan membacakan sedikit materi tentang provokasi bukan ajaran Azwajah An-Nadriyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Buruj ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin, laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Yang pertama yaitu larangan gegabah menuduh kafir, munafik dan fasik. Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam Iqtisad fi Al-I'tiqad mengatakan, walladzina yambagi ayyamilal muhassilu ilaihi ihtirazu minat takfiri ma wajada ilaihi sabil fa innastihbahatad dimai wal amwali minal musallina ilal kiblatil musarrihina biqauli la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullahi hata'u wal hata'u fi tarki alfi kafirin fil hayati ahwanu minal khata'i fi safki mahjamatu min dami muslim. Yang artinya, yang seyogyanya dicenderungi oleh orang yang akan menilai kufur adalah menjaga diri dari mengkafirkan orang lain sepanjang menemukan jalan, karena sungguh menghalalkan darah dan harta muslim yang salat menghadap kiblat yang jelas-jelas mengucap kedua kalimat syahadat merupakan kesalahan, padahal kesalahan membiarkan hidup 1000 non-muslim lebih ringan daripada kesalahan dalam membunuh satu nyawa muslim. Tidak dibenarkan memvonis kufur kepada seorang muslim kecuali meyakini kemurtadannya. Bahkan, bila terdapat banyak pertimbangan yang mengkufurnya, sementara di sisi lain hanya ditemukan satu pertimbangan yang menolaknya, maka seorang mufti wajib berpijak pada satu pertimbangan dalam mencegah kekafirannya sebagai wujud prasangka baik kepadanya. Tidak dibenarkan memastikan tuduhan syirik, kafir, atau munafik terhadap sesama muslim, sebab persoalan ini sangat berat. Kita tidak dapat mengetahui secara pasti isi hati setiap manusia. Sesungguhnya, yang dapat mengetahui rahasia di hati hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antara ciri khas ahlus sunnah wal jamaah adalah tidak saling menuduh sesat, fasik, dan kafir karena perbedaan di antara mereka. Yang kedua itu bahaya mencaci maki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, man azzara akhahu bidam bilam yamut hatta ya'malahu. Artinya, barang siapa menghina saudaranya karena dosa yang diperbuat, maka ia tidak akan mati kecuali melakukan perbuatan yang sama. Hadis riwayat At-Tirmizi Hasan. Ulama menyebutkan aib orang lain tidak dibenarkan kecuali dalam rangka memberi nasihat, seperti menyebutkan kekurangan calon suami atau istri kepada pihak yang membutuhkan, menuturkan aib perawi hadis, dan semisalnya. Ulama salaf selalu sebisa mungkin menutupi aib orang lain. Gemar merusak dan membuka aib orang lain bukanlah perilaku mukmin yang sejati.
Yang C, yaitu larangan menyebarkan berita yang belum dipastikan kebenarannya. Menyebarkan berita yang belum dipastikan kebenarannya hukumnya adalah haram, kecuali terpenuhi beberapa syarat berikut ini. Yang pertama yaitu punya dugaan berita yang disebarkan itu adalah berita yang benar. Misalnya didapatkan dari sumber yang terpercaya, bukan dari yang abal-abal. Terus yang kedua, tidak mengandung isi yang diharamkan seperti gunjingan, adu domba, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu tidak berdampak keharamannya seperti menimbulkan keresahan masyarakat. Apabila terdapat keraguan atas kebenaran berita yang disebarkan, maka boleh membagikan berita namun dengan menyertakan sumber asalnya, selama tidak terdapat isi yang diharamkan serta tidak berdampak keharamannya. Terus apabila terdapat informasi yang menceritakan perilaku buruk seseorang, maka tidak boleh langsung dipercaya, apalagi membenarkannya dan ikut-ikut menceritakannya kepada orang lain. Yang harus dilakukan itu adalah menilai terlebih dahulu apakah perilaku tersebut pantas dan biasa dilakukan pihak yang diberitahu atau tidak. Terus andai pun bisa dilakukan, maka juga tidak perlu ikut berkomentar, namun lebih memilih sikap diam. Terus terlebih bila perilaku itu tidak biasa dilakukan oleh pihak yang dikabarkan, maka dengan mengedepankan semangat husnuzan, hendaknya dinyatakan bahwa berita itu tidak benar. Dalam menyampaikan pernyataan kepada publik, langkah-langkah yang harus semestinya dilakukan terlebih dahulu itu adalah yang pertama, menimbangnya dengan ukuran syariat. Yang kedua, menimbangnya dampaknya bagi publik, apakah menimbulkan dampak negatif atau tidak. Terus yang ketiga, tanyakan pada hati, apakah diterima dari nalar atau tidak. Terus yang terakhir itu, bila bisa diterima maka disampaikan, dan jika tidak dan bila tidak maka hanya disampaikan kepada kalangan tertentu saja. Terus apabila tidak memenuhi prosedur di atas, maka lebih baik diam dan tidak disampaikan. Terima kasih. Sekian itu dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.